Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu ya, di bulan November. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aquarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kalian buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat seperti apa energi percintaan kamu di bulan November ya untuk Aquarius. Express your love. Ada seseorang yang ingin mengekspresikan perasaan atau cintanya ke kamu ya. Orang ini mungkin orang yang sangat tertutup atau pemalu, ya ada rekonsiliasi, ingin bertemu sama kamu. Ya untuk beberapa orang nih memang mungkin dia mantan ya, seseorang dari masa lalu yang kembali. Passion, masih sangat bergairah orang ini. Tuh, yes, ada yang memang ini mantan, release your egg. Mantan ya, walaupun kamu sudah berpisah dengan seseorang ini, orang ini sulit untuk move on dari kamu. Gairahnya besar, hasratnya besar, tapi keberaniannya dia kayaknya nggak ada di sini ya. Tapi di sini memang keinginan dia tuh besar banget, hasrat dia tuh besar banget. Sulit, dia tersiksa di sini, nggak bisa move on dari kamu ya. Make the effort, butuh perjuangan sebenarnya di hubungan ini. Hanya saja seseorang ini mungkin pengecut ya, tipe orang pengecut ya. Di satu sisi juga ada financial and career factor ya. Mungkin kalian ini beda kota, pulau atau negara ya. Ya jadi kayak harus untuk menjangkau kamu atau mungkin untuk kembali ke kamu itu dia butuh uang istilahnya ya, atau butuh sesuatu yang beda ya. Contohnya nih kayak lebih sukses gitu, karena malulah ya kalau misalkan gak sukses kayak gitu loh, istilahnya tuh gitu ya. Jadi harus ada sesuatu yang kayaknya bisa dia banggakan gitu loh dari dirinya. Nah kebanyakan kalau contoh nih, kalau dia laki-laki ya, biasanya dari sisi karir gitu ya, karir yang cemerlang, uang yang banyak di bidang ibaratnya tuh kayak udah sukses gitu loh. Nah ini baru kayak nggak malu-maluin dirinya ketika ngajakin balikan mantan. Nah istilahnya tuh seperti itu ya kan. Nah dan untuk sebelumnya mungkin ada sesuatu yang terjadi sama kamu sehingga kalian berpisah ini ya. Dan memang orang ini tipe sangat tertutup, selain itu juga egonya tinggi, gengsinya tinggi, makanya dia hanya bisa menyimpan perasaan dia sendiri gitu. Dia nggak coba untuk mencari kamu, dia nggak coba untuk membujuk kamu atau baik-baikin kamu gitu ya istilahnya, tapi kayak lebih membiarkan kamu pergi. Atau kamu saat mutusin dia, ya udah kita putus aja gitu, kamu mau cari yang lain silahkan cari saja, istilahnya tuh gitu. Padahal dalam hatinya tuh beda gitu ya, jadi hati dan pikiran dia tuh nggak sejalan gitu ya. Tapi setelah kalian berpisah, kesulitan move on dia gitu, karena cinta dia besar sama kamu. Passion, gairah dia tuh besar, cinta dia tuh besar gitu, tapi dia nggak mengikuti perasaannya gitu ya. Besar banget di sini keinginan dia ya untuk kembali sama kamu ya, cinta dia besar sama kamu gitu ya. Ada kerinduan yang dia rasakan gitu, tapi ya itu di satu sisi mungkin egonya lebih mendominasi gitu ya, dia lebih memenangkan egonya, jadi cuman bisa tersiksa sendiri di sini. Dia nggak ada keberanian untuk maju ke kamu gitu ya. Di satu sisi mungkin juga ada ketakutan, dia ngerasa insecure ya, mungkin entah takut ditolak atau kayak respon kamu nggak baik gitu ya, istilahnya tuh kayak gitu, entah dijudging atau kamunya marah-marah, maki-maki. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Makanya orang ini kesulitan ya, antara aku ngerasa sih kayak orang ini kayak maju mundur gitu loh energinya ya. Maju ke kamu, kemudian dia tahan lagi, dah move on aja deh, kemudian lagi ingin kembali ke kamu, kemudian lagi kayak orang yang lagi dalam persimpangan gitu loh, maju mundur energinya. Di sini maju mundur ini bukan maju mundur dia tarik ulur dengan kamu, enggak ya, tapi kayak dari segi emosi, dari segi perasaan gitu, yang dimana kadang-kadang dia tuh kayak masih mikirin kamu, ingin kamu
balik lagi ke kamu, tapi di satu sisi egonya bilang enggak lah, nggak usah lah. Nah, kemudian dia berusaha move on nih kayak gitu ya, kayak gitu loh ya. Jadi kayak orang yang lagi sedang konflik batin gitu. Oke. Tapi besar hasrat dia gitu, karena dia tersiksa nggak bisa move on dari kamu, kesulitan gitu. Kita lihat dari tarotnya. The Strength tuh, perasaan dia kuat di sini sama kamu gitu. Kamu mungkin juga merasakan hal sama ya, masih kepikiran dia, masih keingat dia gitu. Tuh di sini juga ada The Sun, kayak seseorang yang baru ngeh gitu ya, mendapatkan pencerahan gitu ya, atau kayak baru sadar gitu loh bahwa perasaan dia tuh seperti itu ke kamu. Nah, ini seperti yang aku bilang tuh tadi juga ya, ada ego, ada gengsi di sini. The Strength, dia lagi sedang melawan egonya sendiri saat ini gitu ya, makanya dia kesulitan move on. Hati dan perasaan dia berbeda gitu. Cuman dengan adanya The Sun ini sebenarnya dia tahu ya, apa yang harus dia lakukan tuh tahu gitu ya. Ini kayak keterbukaan atau kejujuran. Bahkan aku juga ngerasa untuk beberapa orang, kalau hubungan kamu ini hanya sekedar apa ya, menggantung gitu ya, ini kayak sebuah kejelasan gitu loh ya. Kalau hubungan kamu tuh nggak ada kejelasan ya, atau kayak masih ngegantung-gantung, atau kayak masih abu-abu, yang dimana putus nggak putus gitu ya. Tapi maksudnya putus nggak putus nih gini, putus tapi kalian nggak ada kata putus gitu ya. Kalian bertengkar kemudian langsung selesai, diam-diaman langsung bablas istilahnya tuh gitu. Nggak ada yang mau ngomong, nggak mau komunikasi istilahnya tuh gitu. Nggak ada yang mau memulai, memenangkan ego kalian masing-masing. Nah istilahnya tuh gitu. Jadi kan hubungan kalian tuh kayak nggak pasti gitu loh, masih ada atau nggak ada gitu. Kalaupun masih ada seperti itu, tapi kalau nggak ada tapi hati beda, rasanya tuh kok kayaknya masih ada. Nah istilahnya tuh gitu. Oke, dan di sini kayak ada semacam kejelasan, ingin mengungkapkan gitu loh ya. Dan The Sun ini juga tentang apa ya, pengen reuni kembali bersama gitu ya. Tuh di sini juga ya, ada yang memang kalian tuh saling diam ya, nggak komunikasi. Seseorang ini lagi diam saat ini, lagi sedang bermain dengan pikiran dia ya, egonya dia. Kelelahan, ada energi kelelahan di sini karena sulit untuk move on dari kamu ya. Ego dia ini tinggi banget ya dengan adanya The Strength gitu. Mungkin kalian dealing dengan Leo di sini, energi Leo sangat kencang di sini ya. Orang yang sangat egonya tinggi banget ya gitu. Dan ada kelelahan di sini. Dia saat ini memang lagi banyak refleksi diri, merenung atau memulihkan diri gitu loh. Ya, menyembuhkan diri gitu. Nggak hanya kamu yang sakit, yang kecewa, tapi dia juga ya, karena ya itu ada kesulitan move on tuh. Ada Four of Cup juga gitu loh, orangnya lagi banyak berpikir, banyak merenung, banyak melamun gitu. Keputusan apa yang akan dia ambil itu dia nggak tahu di sini gitu ya. Walaupun di sini mungkin ada yang lain ya, itu kayak nggak menarik gitu loh, nggak menarik minat dia istilahnya tuh kayak gitu ya. Makanya dia sulit move on di sini, karena biasanya orang yang release your egg ini sulit move on, susah move on ini, itu ada banyak pilihan gitu ya. Bahkan di sini mungkin ada 4 pilihan gitu ya, tapi dia kayak nggak ngelihat gitu loh, nggak bisa ngelihat pilihan itu gitu ya. Dia tetap nggak tertarik gitu loh, nggak minat gitu loh istilahnya gitu ya. Kayak udah ngerasa hilang ya bagian dari dirinya dia gitu ya. Fokus dia tuh kayak nggak ada di sana gitu, tapi lebih fokus dia tuh, pikiran dia tuh ke kamu gitu loh, kayak mikirin terus gitu ya gitu. Tuh di sini ada keinginan dia, di sini untuk mengungkapkan, menyatakan gitu ya. Next ke depan aku rasa di sini dengan adanya Knight of Cup ini, mungkin dia akan datang ke kamu gitu loh dengan perasaan yang sangat menggebu-gebu gitu, dengan perasaan yang aku rasa yakin gitu loh, dengan perasaan yang memang dia ini yakin gitu ya. Ten of Cup,
kebahagiaan dia adalah kamu, gitu ya. Kebahagiaan dia adalah kamu. Jadi kalau saat dia nggak ada kamu tuh dia ngerasa kehilangan banget, kayak dia kehilangan kebahagiaan dia, gitu ya. Ini ngerasa terpuruk, ngerasa lonely, ngerasa sendiri, kehilangan rumah, kehilangan tujuan gitu. Tapi bersama kamu nih dia merasa bahagia, seperti orang yang punya tujuan, punya arah gitu. Dia baru ngeh, baru sadar gitu ya. Makanya di sini dia akan datang lagi ke kamu. Kayak ada keinginan dia tuh besar sekali, dia ingin datang ke kamu. Cuman aku nggak tahu apakah dia ini bisa mengalahkan ego dan gengsinya ini atau pengecutnya dia ini gitu. Ya kalau dia bisa mengalahkan itu, aku rasa kedepannya dia akan datang ke kamu di sini. Bahkan dengan keseriusan ya, mungkin dengan lamaran istilahnya tuh kayak gitu. Oke, karena di sini juga ada desannya, kayak masa depan yang cerah gitu loh. Ya, masa depan yang cerah di sini, yang indah, kayak habis hujan, kemudian ada pelangi gitu ya, ada pelangi setelah hujan, kemudian habis gelap terbitlah terang. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke, setelah di sini ada badai yang harus dihadapi. Badainya ini ya berkaitan dengan ego sendiri, kesabaran, emosi apapun di sini yang membutuhkan kekuatannya gitu. Karena perpisahan ini juga membutuhkan kesabaran juga gitu ya, untuk menghadapi ego diri ya, sesuatu yang ada di dalam diri yang harus diatasi, rasa nggak enak, nggak nyaman, penolakan, kemarahan, kecewa apapun itu ya, seperti itu harus dihadapi gitu ya. Namun ketika menemukan pencerahan di sini, segalanya kan jadi lebih ringan, lebih terang gitu ya. Setelah di sini mengalami badai ya, tapi badainya ini bukan badai dari luar ya, mungkin triggernya dari luar tapi lebih ke batin di sini, konflik batin yang sangat berat di sini yang harus dilalui dulu gitu. Oke, dan untuk zodiaknya ada ya, yang paling kenceng Leo, ada Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius. Tapi ini nggak jadi patokannya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.